Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? 15 di sana. Di Baik, apa Bu. namanya? Baik, Sehat, Bu. Ya. Sehat. Anak-anak sehat semuanya ya. Iya, Oke. Bu. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan bersama-sama mempelajari materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas, saya minta tolong untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Anis. Baik teman-teman, untuk memperlancar kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dayu sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan doa bersama, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya melalui aplikasi Google Form yang sudah saya share di grup WA kita. Sudah masuk ya? Sudah saya kirimkan? Silakan Sudah, diisi Ibu. di sana ya. Oke. Nah, saya lihat pada Google Form sudah mengisi absen semuanya masuk, semuanya sehat, semuanya semangat ya. Iya, Bu. Semangat Ibu, semangat. Ya. Jadi di sini untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya hafal ya? Hafal, Bu. Hafal Bu. Hafal, Bu. Sudah terdengar? Sudah Bu. Hafal, Bu. Tolong dijep. Nah, itu ada liriknya, Bu. Pas. Ya. Oke. Terdengar enggak suaranya sampai sana? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya. Bu. Ya, terima kasih ya sudah menyanyikan bersama-sama semuanya semangat sekali ya. Ya, Saya Bu. harapkan melalui lagu ini menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Selanjutnya, ini saya memiliki ice breaking untuk meningkatkan fokus kita bersama-sama. Ada soal, Budi memiliki uang 150.000. Ia gunakan untuk membeli gorengan 75.000. Berapa uang sisa kembalian Budi? Ada yang bisa membantu menjawab? Habis Bu. Habis. 75.000, Bu. 75.000. Ada jawaban lain? Itu uang saya ya, Bu. Ya. Diambil Pak Bagus berarti uang saya, Bu. Oh, Habis, bagus. Bu. Nggak Habis boleh beli kayak gorengan gitu. saya beli es, Bu. Ya, nanti dipanggil ke ruang BK ya, Nak ya. Ya. Yang jawab 75.000, Adik Heni. Ya, Bu. Ya, kenapa 75.000? Karena dikurang aja, Bu. 150.000 dikurang 75.000, Bu. Kan dapatnya 75.000, Bu. 75.000 tambah 75.000, 150, Bu. Ada yang Iya. lain mungkin? Ada yang lain? Tidak ada ya? Semuanya sepakat 75.000. Sepakat Ini Bu, 25.000. 75.000. Ya, siapa Pak itu yang menjawab 25.000? Sandi bilang 25, dari mana? Oh, Sandi pinter. Jadi Kan di nggak sini mungkin ternyata cuma dibayarkan ke 150, Bu. Paling bayarnya 100, itu. kan? Kan maunya 150.000. Curhat dia Bu, curhat dia Bu. Benar. Jadi di sini yang fokus baru Dek Sandi ya. Yang lainnya Iya, belum Bu. fokus. Karena yang dibelikan hanya 75.000, nggak mungkin 150.000 kita kasih semuanya ya. Ayo fokus semuanya. Oke. Ada, paham, Bu. Paham. Ya, paham ya. Jadi tujuan pembelajaran setelah kita fokus, mari kita kembali ke pembelajaran ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti setelah kalian mengamati video Canva yang saya sajikan, saya harapkan semuanya bisa menganalisis sikap perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah melakukan diskusi kelompok, nanti semuanya saya harapkan bisa menyajikan proyek hasil telaah mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya kesepakatan kelas.
Apakah semuanya setuju kalau saya membuat kesepakatan kelas seperti ini, atau ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Bagaimana? Hadir tepat waktu, semuanya setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas? Setuju, Bu. Ya, semuanya Setuju, Bu. aktif ya dalam kegiatan Ya. pembelajaran. Dan yang paling penting ketika satu berbicara, yang lain mendengarkan. Baik. Selanjutnya, nah ini, ada nggak yang masih ingat sama pembelajaran kita sebelumnya? Sudah membahas apa saja kita sebelumnya? Ada yang bisa membantu saya? Saya, Bu, Ya, silakan. terkait dengan pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang pengertian norma, Bu. Apa itu norma? Norma berkaitan dengan aturan yang mengatur dalam masyarakat, Ibu. Ya, bagus, Adik Budi. Yang lain? Macam-macam norma, Bu. Ya, Diangga, bagus Diangga, terima kasih. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu Adik Budi dan Diangga, bahwa minggu lalu kita sudah bersama-sama mempelajari tentang pengertian norma dan macam-macam norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, di mana sumber-sumbernya sudah jelas. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama-sama. Berarti semuanya masih ingat ya? Memang anak-anak ibu ini di kelas 7K ini emang semangat-semangat semuanya, pintar. Ya. Nah ini, jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya punya tayangan berupa video di YouTube. Nanti kalian simak ya. Nah. Bentar ya anak ya. Ibu, saya mohon izin ke belakang. Ya, jangan mampir ke kantin nanti ya, Nak ya. Ya, Bu. Jadi di sini ternyata ada kendala jaringan anak-anak. Jadi kan, nah ini sudah terlihat. Oke. Sudah terlihat ya? Atau masih muter-muter di sana? Baru mau muncul, Bu. Baru mau Belum muncul. muncul. Oke. Muter-muter, Bu. Muter-muter, Bu. Sinyalnya kurang bagus. Iya, mohon maaf ya, Ibu ini dari atas gunung nih, Nak, ngajarnya, Nak. Baiklah, saya ini aja, saya apa namanya, copy aja dan saya share ke grup ya, di grup kelas kita ya. Jadi nanti saya minta kalian menanggapi video yang ada. Oke. Karena kalau jaringan kalian di rumah kan bagus ya. Sudah dilihat anak-anak? Belum, Bu Guru. Ya, sudah saya share ke ini ya, ke grupnya ya.
Silakan ada yang bisa membantu saya untuk menyampaikan apa yang ada di YouTube. Bu, Ya, silakan Ayu. itu videonya terkait dengan benar salahnya norma yang ada di masyarakat. Ya, yang lainnya? Saya Bu, saya mau komentar kayak video yang Ibu kirim tadi. Ya, silakan. Tadi dari video saya bisa lihat bahwa peraturan di di masyarakat itu beraneka ragam. Ada norma-norma yang harus kita pahami terkait dengan peraturan mengatur kita dalam kehidupan masyarakat supaya bisa berkegiatan dengan baik. Itu ya Bu. Iya. Ya, bagus sekali. Jadi dari tanggapan dari Dik Dayu dan Dik Budi bisa saya berkuat lagi bahwa video tadi itu adalah menjelaskan mengenai perilaku-perilaku yang benar dan salah terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, terima kasih ya, Dik Budi dan Dik Dayu. Untuk selanjutnya saya share kembali untuk presentasi kita. Sudah terlihat? Sudah terlihat presentasi Ibu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya. Sudah, Jadi dari video tadi bisa saya jelaskan bahwa adapun penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma itu masih rendah karena disebabkan oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Kalau faktor pribadi itu dari kita sendiri, kalau lingkungan itu bisa dari kehidupan baik keluarga maupun masyarakat. Ya, itu yang menjadi faktornya. Dan untuk selanjutnya, jadi perilaku sesuai norma itu seperti apa? Jadi perilaku sesuai norma itu adalah perilaku yang kita harus tahu bahwa di dalam lingkungan masyarakat itu sudah ada ketetapan norma. Jadi mereka sudah menetapkan dan kita harus mengikuti kesepakatan tersebut baik melalui musyawarah maupun pemungutan suara. Ya, selanjutnya. Nah, proses sosialisasi aturan di sini ada yang pertama itu harus diketahui dulu oleh anggota masyarakat, yang selanjutnya harus diakui. Di sini ada nggak yang tahu aturan-aturan di lingkungannya apa kira-kira? Karena kita kan tinggal di tempat yang berbeda, otomatis pasti aturannya juga akan berbeda begitu. Bisa yang membantu saya mungkin? Di daerahnya masing-masing mungkin punya aturan seperti apa? Saya Bu. Silakan, Dik Gusti. Datang melayat ke tempat orang yang meninggal. Oh ya, bagus. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kita harus melayat. Yang lainnya? Saya Bu, Ya, rutin ikut silakan. rapat muda-mudi di Banjar. Ya, bagus. Adik Dayu sudah ikut rapat muda-mudi? Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Ya, itu jadi contoh aturan yang ada di masyarakat yang harus kita ikuti karena kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini saya akan memberikan proyek kepada kalian semua melalui Canva. Jadi saya akan share melalui Canva. Nanti kalian silahkan bentuk dulu ya kelompoknya secara heterogen. Untuk kelompok pertama nanti ada Dik Budi, kelompok kedua itu ada ketuanya Dik Bagus, kelompok ketiga ada Adik Desa. Jadi saya akan kirimkan link Canva, nanti kalian akan membuat membuat proyek ya, proyek
ajakan patuh norma. Gitu. Tapi sebelum itu, sebelum ke proyek, di sini Ibu ada soal pretest terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah kalian sudah paham mengenai pembelajaran ini dan dikaitkan dengan materi berikut yang sebelumnya. Sudah saya kirimkan linknya pada WA, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu 1 menit. Ini soalnya 10 ya, Bu? Iya, benar sekali. Sudah selesai? Oke, sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, Lambat itu. Ya, saya di sini lihat melalui quizzes semuanya bagus ya di atas KKM, terutama Adik Bagus. Nilainya 95 ya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Jadi selanjutnya ya, ini saya kirimkan link untuk penugasan proyeknya. Ajakan patuh norma. Silakan dikerjakan melalui Canva-nya. Semuanya sudah paham ya tentang Canva ya? Sudah, Bu. Kemarin kan sudah Ibu kasih tahu terkait dengan pembuatan di Canva. Nah, bagus. Karena kita juga harus memanfaatkan digitalisasi. Kalau di pertemuan secara langsung, kita kan bisa menggambar. Kalau daring seperti ini akan lebih bagus lagi kalau kita memanfaatkan IT yang ada. Ya, silakan dibuka di grup kelasnya. Di sana saya sudah kirimkan linknya. Nanti saya akan minta satu kelompok untuk menunjukkan hasil kerjanya. Ada yang sudah selesai? Ya, mungkin satu orang untuk menampilkan atau satu kelompok perwakilannya. Ya, dari Canva saya di sini sudah terlihat ya aktif semuanya dalam mengerjakan proyeknya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Tadi sudah selesai? Kalau mungkin di sana sulit untuk menampilkan, bisa saya bantu dari sini. Bagaimana kelompoknya Adik Budi? Kelompoknya Adik Bagus? Atau kelompoknya Adik Desa? Baik, Bu Anis. Di sini ada kesulitan untuk menampilkan, jadi saya mungkin menjelaskan nanti ditampilkan oleh Bu Anis ya. Ya, silakan. Maju ke Bu Anis. Di sini macet ya. Mendesain tentang poster jangan lupa pakai masker. Ini terkait dengan apa yang sudah terjadi pada kita akhir-akhir ini ya, kita mengalami pandemi. Jadinya kita membuat poster tentang ajakan kepada teman-teman, kepada masyarakat untuk mengajak jangan lupa pakai masker seperti itu, Bu Anis. Baik, bagus. Kelompoknya Dek Dayu. Terima kasih. Kita berikan applause untuk kelompoknya Dek Dayu. Ya, untuk yang lainnya bagaimana kalau kelompoknya Dek Budi? Juga sama, Bu. Saya sulit untuk membukanya nih, Bu. Saya kirim ke Ibu saja ya. Untuk ini nanti saya jelaskan terkait ajakan posternya. Ya, apa yang kelompoknya Dek Budi buat? Ntar dulu, Bu ya. Saya masih buka. Tadi saya udah ngirim.
Saya, Bu. Ya, bagaimana Oke. Adik Bagus? Saya nggak bisa, Bu, buat ininya mungkin memori HP saya penuh, Bu. Oh iya, ya. Nanti saya kirim sama Ibu ya. Saya bikinnya ajakan patuh norma sehari-hari untuk memakai helm, Bu, dalam berkendara. Ya, bagus. Menggunakan motor yang safety, Bu. Oke, ya. Jadi nanti untuk tugas poster melalui Canva ini tolong di-share ke sosial medianya masing-masing ya. Jadi saya cukupkan untuk hari ini presentasi 2 kelompok. Untuk yang lainnya nanti di-share di sosial medianya. Jangan lupa nanti di tag untuk sekolah kita dan Ibu sendiri ya. Nanti saya akan nilai dari sana. Oke, ya. Baik, Bu. Ya, sudah paham ya terkait penugasan untuk posternya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ini kebetulan juga. Nah, sudah nampak di sana, Nak? Presentasi Ibu? Ampun, Bu, tapi kurang Sudah, besar. Bu. Sudah kurang besar, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, setelah kalian tadi membuat proyek, poster ajakan patuh norma, dan kita tadi bersama-sama mengingat pembelajaran yang sebelumnya, kalian juga melaksanakan pretest. Kesimpulan pembelajaran hari ini kira-kira apa yang bisa kita dapatkan sebagai anak dan sebagai warga masyarakat? Ada yang bisa membantu saya? Bagaimana? Ya, Bu. Ya, silakan Adik Ignacia. Sebagai anak, misalnya kalau di sekolahan, kita itu harus taat dengan norma yang berlaku di sekolah. Kalau di dalam masyarakat, kita harus taat dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, Bu. Ya, bagus ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kalau di rumah kita harus membantu orang tua, patuh terhadap aturan keluarga, begitu juga di masyarakat. Yang lainnya ada satu orang lagi mungkin? Ada, bisa Bu. Ya, silakan. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contohnya, kalau di sekolah, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian di rumah, mematuhi kesepakatan tata tertib di rumah. Kalau di masyarakat, itu mengikuti gotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Itu saja, Bu. Ya, baik. Bagus sekali ya di desa ya. Dari jawaban di desa dan Adik Ignacia membuktikan bahwa kalian sudah bisa memahami bahkan menganalisis dari perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya yaitu adalah mari kita refleksi pembelajaran ini bersama-sama. Sudah saya sertakan linknya di Google Form. Jadi kira-kira menurut kalian apa yang belum dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran, apa yang sudah dilaksanakan, dan upaya apa yang akan kalian lakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Silakan diisi di Google Form ya. Nanti saya tunggu sampai jam 12 malam untuk refleksinya. Ya, jadi saya ingin nanti melihat kira-kira selama pembelajaran ini apa yang sudah kalian dapatkan atau yang mungkin belum paham. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan post-test ya. Post-testnya sudah saya kirimkan lewat Quizizz. Silahkan dibuka di grup kelas ya, di grup WA-nya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kodenya belum dikirim, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini kodenya sudah saya kirimkan. Bagaimana, Adik Budi, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih.
Ya, sudah selesai. Di sini saya lihat bagus ya perkembangannya. Dik Budi yang tadinya dapat 85 sekarang sudah dapat 100. Ini membuktikan bahwa kita sudah bisa memahami bersama-sama tentang materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban pada norma. Ya, dijaga kesehatannya, semangatnya, jangan lupa pakai masker ke sekolah dan jaga kebersihannya juga. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Pas, Bu. Pas ya. Terima kasih Dek Heni. Ya, terima kasih Dek Desa dan yang lainnya. Baiklah, untuk menutup kegiatan hari ini karena kita tadi sudah memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Saya mohon bantuan sekali lagi untuk Adik Dayu untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Dek Dayu, terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih, Bu. Dan selamat pagi semuanya. Iya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi, Bu. Selamat pagi. Izin Dev ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Anis ya sudah mengajar ini. Pertama saya memang lihat sudah jelas ini dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai penutup ya. Jadi untuk efisiensi waktu itu cara yang bisa dilakukan ya. Jadi tidak perlu utuh tetapi bisa menampilkan semuanya. Terus yang kedua ini nanti untuk teman-temannya juga ya. Tidak harus habis satu kali sintak. Nah, harus boleh yang pertemuan pertama saja boleh. Sampai misalnya pembagian kelompok sudah habis waktunya gitu. Tidak harus sampai presentasi gitu ya. Kan di sana juga udah kelihatan 3 kegiatan itu. Yaitu kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup gitu. Itu udah kelihatan di situ. Sampai pada tahap pembagian kelompok juga udah kelihatan. Ketiga itu ya. Terus kegiatan daripada keterampilan mengajar juga sudah kelihatan. Jadi bagaimana membuka pelajaran, menutup pelajaran, memberikan pertanyaan, kemudian memberikan penguatan seperti tadi kan. Bagus itu Budi dari nilai 85 menjadi 100 gitu. Sudah kelihatan memberikan reinforcement atau penguatan itu ya. Termasuk juga keterampilan memberikan penjelasan kan kelihatan juga. Nah itu jadi sudah sangat bagus sekali ya. Jadi supaya misalnya tidak terlalu panjang gitu, boleh sampai pertemuan pertama ya. Jangan sintaknya dijadikan ukuran, tapi pertemuan pertama gitu. Oke, terus yang berikutnya. Dari sisi media juga sudah sangat bagus ya. Media itu sangat bagus kalau medianya memang betul-betul menarik gitu ya. Betul-betul juga bersifat interaktif. Termasuk betul-betul juga mudah dilihat gitu ya, didengar dan seterusnya. Itu sudah kelihatan gitu ya. Termasuk juga LKPD-nya jelas itu. Terus yang saya lihat juga dari sisi evaluasi juga nampak termasuk refleksinya juga sudah jelas. Jadi tahapan-tahapannya sudah bagus. Ini Anis menggunakan project based learning ya Anis ya? Iya. Oke, PJBL untuk melangsungkan proses pembelajaran. Oke, dari kegiatan yang dilakukan juga sudah tampak bahwa nanti siswa itu akan membuat produk yang bisa digunakan bersama-sama. Oleh karena itu ya memang begitu yang harus dilakukan ya. Terus videonya juga kan ada video pembelajaran. Nanti karena ini sifatnya daring gitu, kalau tidak bisa videonya ditampilkan tidak apa-apa. Kan bisa dikirim linknya pada murid-muridnya. Oke, dari Anis saya kira sudah sangat bagus sekali. Apalagi Anis ini adalah guru penggerak ya. Nanti ini akan menjadi contoh juga bagi guru-guru yang lainnya untuk menggerakkan
kurikulum merdeka gitu ya. Untuk membentuk profil pelajar Pancasila gitu ya. Itu. Jadi ya sudah sangat bagus. Dari 2 tampilan saja sudah sangat bagus. Apalagi tampilan-tampilan yang lain ke belakang ini akan semakin bagus-bagus lagi ini. Jadi tidak usah terlalu khawatir Bapak Ibu ya. Apalagi Tike itu sudah saya lihat berdoa dari pagi sampai sore itu. Langsung ingat kepada Tuhan, sebelum-sebelumnya tidak ingat. Hari ini langsung beli canang itu, diborong dagang canangnya sampai habis. Sampai kemarin itu istrinya sama ibunya disuruh nyejar pejati dia. untuk ini sama Tuhannya dan Dewa Yangnya biar itu termasuk sampai berkaul itu ya, berkaul kemana-mana itu. Ada mesesangi kalau istilah Balinya. Tadu betare itu. Jadi sudah seperti itu. Tapi bagus itu, minimal menambah, mempertebal keimanan dan ketakwaan gitu ya. Kalau tiap hari ujian kan tiap hari sembahyang gitu ya. Sehingga makin mempertebal keimanan dan ketakwaan. Siapa tahu dengan iman dan takwa semakin tebal nanti juga akan menebalkan rambut gitu misalnya kan. Oke, itu tampilan dari Ani sudah sangat bagus sekali. Jadi tampilan yang berikutnya juga begitu ya. Maksimalisasi waktunya, kemudian yang berikutnya adalah tidak harus sintaknya, tapi pertemuannya. 1 kali pertemuan sudah cukup juga gitu ya. Oke, saya persilakan yang berikutnya untuk tampil ya. Ya. Baik, Ayu Dwi Pak ya, silakan Ayu. itu sama Bapak. Terima kasih. Langsung saja nih. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dayu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik Bu Dayu. Bu Dayu gimana kabarnya? Tungkaro baik juga. Nah, Anis. Terima kasih. Sekarang Om 2 hari yang lalu itu kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan ya. Itu yang keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Ke-77. Mudah-mudahan nanti semangat juang para pahlawan itu ya tetap ada di hati kalian. Kalian menjadi generasi penerus yang semangat seperti itu, yang bisa mengharumkan nama bangsa nantinya. Baik, sebelum mulai pelajaran